terbang. Ini adalah salah satu mimpi besar manusia dari zaman ke zaman untuk bisa terbang dengan bebas di angkasa. Dari ribuan tahun peradaban manusia, kita selalu mengobservasi alam sembari bermimpi untuk mengeksplorasi semua yang ada. Manusia dari dulu mencoba berbagai cara untuk terbang, mencoba membuat sayap seperti burung, loncat dari tempat tinggi, melontar dari ketapel, bahkan mencoba pakai magic. Tapi terus-menerus gagal. Apa sih sesuatu yang akhirnya manusia unlock untuk akhirnya membolehkan kita berpergian di angkasa? Untuk mencari bukti bahwa manusia sudah ingin terbang dari masa lalu, kita bisa melihat dari mitologi. Dan yang paling terkenal itu kisahnya Icarus dan Daedalus dari Yunani kuno. Yang diceritakan mereka berdua ini terbang menggunakan sayap buatan dan terbang terlalu dekat dengan matahari yang menyebabkan mereka jatuh dari angkasa. Itu salah satu dari banyak cerita mitologi dari konsep manusia terbang. Dan masih banyak cerita lain dari penjuru dunia, dari Jepang, Cina, India. Tapi ini semua masih berbentuk khayalan aja. Dulu ketika manusia belum bisa memahami fenomena-fenomena alam atau bermimpi akan sesuatu yang terlihat mustahil untuk dilakukan, contohnya seperti terbang, manusia cenderung akan membuat cerita-cerita mitologi. Dan sepanjang sejarah manusia itu banyak banget cerita mitologi tentang matahari, bulan, bintang, petir, lautan, dan banyak lainnya. Maka dari itu lahir cerita mitologi yang berkaitan tentang fenomena-fenomena alam tadi. Sampai ketika manusia bisa menangkap dan memahami fenomena-fenomena alam tadi, yang kita sebut dengan sains. Awal mula manusia memahami mekanisme bagaimana sesuatu itu bisa terbang itu dari sekitar 400 tahun sebelum Masehi di Cina. Ketika layangan ditemukan. Layangan dipakai untuk acara-acara seremoni di Cina dan mekanisme lainnya yaitu ada baling-baling dan juga lentera. Tapi ketiga alat ini masih berbentuk benda yang ringan dan kecil, belum bisa dijadikan alat untuk manusia bisa terbang. Tapi penemuan layangan bisa dibilang menjadi gerbang pertama dalam perjalanan manusia dalam menggapai mimpi untuk terbang ini. Dan ini titik manusia mulai mencari teori-teori untuk bisa terbang dan mulai ninggalin pikiran-pikiran dan cara-cara supranatural untuk bisa terbang. Karena ternyata lu nggak perlu magic untuk terbang. Yang lu perlukan adalah memahami cara kerja alam, bagaimana objek bereaksi akan sesuatu dan lain sebagainya. Dan kita juga sadar kalau untuk bisa terbang nih kita perlu alat. Karena kita nggak bisa tuh yang tiba-tiba ngambang terus terbang kayak Superman, itu nggak bisa. Jadi manusia mulai mencari cara untuk membuat alat yang bisa membawa kita terbang di angkasa. Selama milenia, manusia itu selalu mencoba terbang seperti burung, membuat sayap dari bulu dan mencoba gaya terbang seperti burung dengan mengepakkan sayap untuk lepas dari tarikan gravitasi bumi. Hasilnya selalu gagal. Kenapa? Simpelnya karena otot lengan kita nggak sama kayak burung. Kita nggak bisa ciptain kekuatan yang cukup untuk bisa terbang dengan gerakan ngepakin sayap. Lengan kita memang nggak didesain untuk itu. Jadi gerakan kepakan seperti burung itu bukan mekanisme yang tepat untuk kita bisa terbang. Dan butuh waktu yang sangat lama banget untuk akhirnya manusia bisa meng-unlock bagaimana caranya untuk terbang. Ini terjadi karena manusia belum bisa memahami hukum fisika. Manusia dulu hanya mencoba banyak hal, trial dan error. Ya, kita bisa nerbangin layangan. Manusia baru bisa nerbangin benda-benda kecil aja. Kita kan mau manusianya gitu yang terbang. Banyak yang mencoba membuat alat untuk terbang seperti layangan dibentuk seperti sayap burung. Bukti paling awal eksperimen ini yaitu dari seorang ilmuwan dari Andalusia bernama Abbas ibn Firnas yang membuat alat menyerupai sayap burung menggunakan kayu. Diceritakan kalau dia terbang dengan jarak yang lumayan nih dengan melompat dari suatu tebing. Cuma dia cedera ketika mendarat dan ditulis juga kalau dia bereksperimen gak hanya sekali. Dan akhirnya dia sadar ini apa problemnya. Karena dia pas landing, pas mendarat tuh kecelakaan terus. Ternyata karena dia nggak bikin ekor seperti yang burung gunakan ketika mendarat. Dan beliau ini hidup di tahun 810 sampai 887 Masehi. Dan disebut juga bahwa ini menginspirasi generasi selanjutnya untuk mengembangkan teori penerbangan. Dan selanjutnya yang paling terkenal yaitu Leonardo da Vinci yang berupa gambaran sketsa alat untuk terbang di tahun 1480-an. Dan sketsa studinya dia tentang penerbangan ini banyak banget. Tapi sekali lagi itu semua baru berbentuk konsep aja. Dan banyak yang sebut juga kalau desainnya itu nggak saintifik. Dan dalam beberapa ratus tahun lagi manusia terus mencoba mengembangkan mimpi untuk terbang ini. Tapi bukan hanya melayang seperti layangan, tapi gunain balon. 120 tahun sebelum penemuan pesawat, Montgolfier bersaudara lebih dulu pergi ke angkasa menggunakan balon di tahun 1783 di Prancis. Konsep balon udara sendiri berbeda dari terbang menggunakan layangan atau yang kita sebut dengan glider, seperti yang dilakukan Abbas ibn Firnas. Karena konsepnya adalah alat terbang yang lebih ringan dari udara. Dan konsep ini juga dikembangkan dari lentera yang udah lama digunakan di Cina. Nah, di tahun 1783, Montgolfier bersaudara melakukan demonstrasi penerbangan
pertama kalinya. Dan di tahun yang sama, mereka juga melakukan penerbangan dengan manusia pertama di dalamnya. Dan mereka juga mencoba penerbangan bebas tanpa tali di November 1783 dan berhasil terbang 910 meter di atas kota Paris dengan jarak 9 km dengan waktu 25 menit. Dan setelahnya perkembangan balon udara tersebar ke penjuru dunia sampai dikembangin juga versi lain dari balon udara, yaitu airships. Lo pasti pernah ngeliat ini kan? Airships itu ada dua jenis, blimps dan zeppelin. Perbedaan sederhananya adalah blimps itu balon yang nggak menggunakan kerangka tetap. Bentuk dari balonnya sesuai dengan tekanan udara yang ada di dalamnya, dan bentuknya akan kempes jika nggak ada gas di dalamnya. Sedangkan zeppelin menggunakan kerangka besi tetap. Jadi bentuknya tetap akan sama dan nantinya bakal dimasukin kantong-kantong gas. Dan ada juga yang hybrid sebenarnya, kombinasi dari blimps dan zeppelin. Dan airship ini diisi dengan helium atau hidrogen. Airship ini lumayan famous di abad 19. Dulu airship ini dilihat sebagai prospek banget loh. Bahkan gedung Empire State di New York itu, ujung atasnya pernah direncanain sebagai tempat parkir airships. Gila nggak? Karena nerbangin airship itu nggak perlu bandara, nggak perlu runway, bisa dikirim ke tempat-tempat terpencil gitu. Dan airship ini kalau dibandingin sama pesawat ya, emisinya itu sangat-sangat rendah karena airship ini terbang menggunakan manipulasi tekanan udara dan bisa ngambang dengan bebas tanpa harus ngebakar bahan bakar terus-terusan. Tapi kenapa kita sekarang malah jarang ngeliat airships di angkasa? Well, karena sebagai fungsi masih banyak minusnya. Di luar tampilannya yang sangat keren ya, airship ini lumayan rapuh. Dan kalau diterapkan sebagai alat transportasi, efisiensinya sangat kurang, apalagi kalau dibandingkan sama pesawat yang ada sekarang. Kecepatannya jauh lebih lambat dari pesawat, dan karena terbangnya dari manipulasi tekanan udara, airship ini nggak bisa dikendaliin dengan bebas, karena rentan dengan angin dan juga cuaca ekstrim. Makanya butuh perencanaan yang sedemikian rupa untuk nerbangin satu airship. Dan dari keamanan juga, gas yang dipakai untuk nerbangin airship seperti hidrogen itu rawan terbakar. Kasus kecelakaan airships paling terkenal itu tragedi Hindenburg. Pilihan lainnya adalah helium yang sering dipakai di balon anak-anak itu. Tapi helium daya angkatnya rendah nih dan juga lebih mahal. Banyaklah polemiknya. Maka dari itu kita sampai saat ini masih sangat jarang ngelihat airships lalu lalang di angkasa. Saat ini paling sering digunakannya sebagai advertisement aja. Tapi mimpi manusia untuk terbang gak hanya puas sampai di sini. Ya, kita udah bisa pergi ke angkasa menggunakan balon. Tapi dengan balon kita ibarat ngapung aja, ngikutin arah angin, gak bener-bener bisa kita kontrol kita mau pergi kemana. Maka dari itu, karena ini alat terbang yang lebih ringan dari udara, selanjutnya adalah kembali mencari cara untuk terbang menggunakan alat yang lebih berat dari udara. Melanjutkan konsep yang sama seperti Abbas Ibn Firnas, glider di abad 18 dikembangkan oleh banyak orang. Sekarang dengan adanya pemahaman fisika, terima kasih ke ilmuwan-ilmuwan yang menemukannya, ada 4 gaya utama untuk suatu pesawat bisa terbang. Gaya dorong, hambat, angkat, dan berat pesawat. Masalah dari konsep penerbangan lebih berat dari udara adalah bagaimana menciptakan gaya angkat dan bagaimana menyeimbangkan 4 gaya tadi. Dan ini adalah aerodynamics, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana pergerakan udara ketika berinteraksi dengan benda. Dan yang pertama kali mengidentifikasi ini adalah seorang insinyur di pertengahan 1800-an bernama George Cayley. Dan dia juga yang mulai benar-benar mempelajari aerodynamics untuk penerbangan. Dan dia pun akhirnya mendesain beberapa alat terbang nih seperti glider yang dapat membawa orang di dalamnya dengan menerapkan aerodynamics untuk penerbangan tadi. Dari desain aircraftnya dia dan percobaan-percobaan terbang dengan menemukan 4 gaya utama tadi, dia menjadi pioneer di dunia penerbangan. Dan dia pun sering dipanggil sebagai Father of Aviation. Selama lebih dari 50 tahun, dia juga menyadari kalau untuk glider bisa menempuh jarak yang lebih jauh, diperlukan tenaga pendorong yang berupa mesin. Kita lompat ke awal 1900-an. Di sini, teori penerbangan sedang gencar-gencarnya dikembangkan. Ada 2 orang yang perlu dimention, yaitu Otto Lilienthal dan Samuel P. Langley, yang mencoba mengembangkan mesin untuk menerbangkan pesawat. Yang goals besarnya yaitu pesawat yang bertenaga dan terkendali. Dan gak dipungkiri, mereka mengalami banyak kegagalan. Bahkan Otto Lilienthal, dia kecelakaan saat mencoba glidernya karena terkena tiupan angin yang mendadak dan menyebabkan dia meninggal karena kecelakaan itu di tahun 1896. Dan Samuel P. Langley pun mengalami banyak kegagalan pula dalam mengembangkan mesin terbangnya, yang sampai membuat koran The New York Times mempublish suatu artikel yang berjudul Flying Machines Which Do Not Fly di 9 Oktober 1903, 2 hari setelah kegagalan eksperimen yang dilakukan Samuel P. Langley. Dan di dalam artikel tadi, mereka memprediksi bahwa dibutuhkan 1-10 juta tahun untuk manusia dapat mengembangkan mesin terbang yang bertenaga dan dapat terbang secara berkelanjutan dan terkendali. Mereka memprediksi 1-10 juta tahun lagi manusia baru bisa terbang. Memang di titik ini, mimpi untuk terbang dengan pesawat yang bertenaga, terkendali, ini terlihat sebagai mimpi yang
mustahil. Namun di tempat lain, ada dua bersaudara dari Amerika Serikat yang masih berpegang dengan mimpi besar ini. Mimpi bahwa manusia suatu saat akan bisa terbang dengan pesawat di angkasa. Mereka telah menghabiskan waktu mereka bereksperimen dan mencoba membangun sebuah pesawat yang bertenaga terinspirasi dari perkembangan sebelumnya. Dan artikel tadi yang bilang manusia baru bisa terbang 1-10 juta tahun lagi, 69 hari setelah artikel itu dipublish, dua bersaudara ini berhasil menerbangkan pesawat terbang mereka yang bertenaga, berkelanjutan, dan terkendali untuk pertama kalinya selama 12 detik. Dan mereka terbang 4 kali di hari itu. Dan mereka adalah The Wright Brothers. Kita mungkin udah gak asing ya sama mereka karena sering disematkan sebagai penemu pesawat. Ya betul, karena mereka yang pertama kali berhasil menerbangkan pesawat yang berkelanjutan, bertenaga, dan terkendali di 17 Desember 1903. Mereka ngelakuin banyak banget trial dan error karena susah banget kan nyari cara untuk nerbangin benda yang lebih berat dari udara. Kerangkanya aja beratnya itu 274 kg. Gimana coba nerbangin benda seberat itu? Belum ditambah lagi manusianya. Jadi mereka nyoba dari ngebuat kerangkanya, bikin propeller untuk mendapatkan gaya dorong yang saat itu belum ada yang pernah buat, dan mereka terinspirasi dari propeller yang ada di kapal yang mereka modifikasi lagi untuk bisa bekerja di udara. Mereka mengobservasi burung, melihat bagaimana bentuk sayap dari jenis burung yang berbeda-beda, dan mengaplikasikan teori-teori yang sebelumnya sudah dipakai sama ilmuwan lain seperti George Cayley, Samuel P. Langley, Otto Lilienthal, karena sayap ini sangat penting untuk mendapatkan gaya angkat. Jadi kunci untuk mendapatkan gaya angkat itu ada di sayapnya, dan ngedesain sayapnya ini nggak mudah. Dari observasi sayap burung, mempelajari bagaimana suatu bentuk bisa berinteraksi dengan udara, penjelasan soal aerodynamics untuk penerbangan ini banyak banget, dari yang gunain Bernoulli Principle dan juga hukum Newton ketiga. Dan Wright bersaudara memikirkan semua hal ini dalam mendesain pesawat mereka dengan berhasil menyeimbangkan 4 gaya tadi, dan boom, mereka bisa terbang. Dan mereka nggak puas sampai sini aja, dan setelahnya mereka melakukan banyak eksperimen lagi. Dan antara tahun 1904 sama 1905 mereka ngelakuin 150 penerbangan, dan penemuan ini menjadi gerbang utama bagi manusia untuk mengembangkan pesawat yang benar-benar bisa terbang secara berkelanjutan dan terkendali. Dan dalam waktu yang singkat, penemuan ini tersebar ke seluruh dunia. Kita melihat teknologi pesawat dikembangkan di berbagai tempat menjadi seperti ini, dan ini. Di tahun 1903 sampai 1914 itu disebut sebagai pioneer era. Di tahun-tahun ini kita melihat perkembangan yang sangat pesat di bidang penerbangan. Dan di titik ini kita mulai melihat perkembangan penerbangan yang sangat-sangat pesat, bahkan yang gak terbayangkan oleh orang-orang saat itu. Nggak lama dari penemuan pesawat yang bertenaga dan pesawat menjadi teknologi yang terestablish nih, kemudian pesawat menjadi alat baru untuk perang. Yap, perang. Ya, pesawat pertama kali digunakan sebagai alat perang itu oleh Italia di tahun 1911 dan tahun 1912 dalam Italia-Turkish War. Nah, pesawat ini digunakan sebagai alat pengintaian dan pengeboman. Tapi kita melihat penggunaan utama pesawat sebagai alat perang itu di Perang Dunia ke-1. Dan pesawat yang awalnya hanya digunakan sebagai alat pengintaian, reconnaissance, dan dari situ para pilot mulai terlatih dan insinyur-insinyur mulai ngembangin model-model pesawat lainnya, yaitu pesawat tempur dan juga pesawat pengebom. Dan kadang pesawat juga ditaruh machine gun. Pesawat lebih dulu menjadi alat perang sebelum menjadi alat transportasi komersial. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, perkembangan pesawat nggak berhenti. Di periode ini kita melihat banyak rekor yang terpecahkan. Contohnya penerbangan transatlantik pertama di tahun 1919. Dan di tahun 1927 penerbangan non-stop transatlantik. 1928 penerbangan pertama melewati Samudra Pasifik. Dan juga di tahun 1932 Amelia Earhart menjadi wanita pertama yang terbang solo transatlantik. Dan kisah famousnya dia 5 tahun kemudian dalam percobaannya terbang keliling dunia, dia menghilang di sekitar Samudra Pasifik dan nggak pernah terlihat lagi. Setelah perang berakhir, mulai itu difokusin penerbangan untuk rakyat sipil, yang mana ini menjadi awal penerbangan komersial, tapi baru bisa dinikmati oleh orang-orang kaya aja pada saat itu. Oh iya, nggak lupa, pesawat yang tadinya menggunakan kerangka kayu sekarang udah menggunakan aluminium. Dan penemuan besar yang merubah teknologi pesawat yaitu penemuan mesin jet oleh Frank Whittle di tahun 1930. Sama seperti pesawat, mesin jet ini dikembangkan terlebih dahulu sebagai alat militer, disponsor lah oleh militer. Penerbangan pertama menggunakan mesin turbojet yaitu pesawat Jerman Heinkel HE-178 di tahun 1939. Di tahun yang sama, Perang Dunia Kedua terjadi. Tapi kita nggak ngeliat banyak pesawat dengan mesin jet diterbangkan di periode Perang Dunia Kedua karena masih early banget developmentnya. Messerschmitt Me 262 dari Jerman
Menurut sumber yang gue baca, menjadi satu-satunya pesawat dengan mesin jet yang terbang di periode Perang Dunia Kedua. Despite itu semua, kita tetap melihat impact yang sangat besar dari dunia penerbangan terhadap Perang Dunia kali ini. Bisa dibilang kalau penerbangan mempunyai peran kunci dalam Perang Dunia Kedua kali ini dan sangat mengubah dinamika peperangan dari zaman sebelumnya. Kita melihat penggunaan pesawat dalam skala besar. Pesawat digunakan untuk pengeboman strategis dan dengan pilot yang sudah sangat terlatih, dan udara menjadi arena baru untuk manusia bertempur. Sebutannya itu dogfight. Ketika para pesawat tempur beradu di udara. Hiroshima sama Nagasaki nggak mungkin bisa dibom kalau nggak ada pesawat yang ngebawa bom itu ke sana. Dari berhasil wujudin mimpi untuk terbang di udara hingga menjadikan udara sebagai arena untuk berperang, ini terjadi dalam periode yang bisa dibilang singkat. Dan selanjutnya pun nggak ada remnya nih, makin ngebut. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kita melihat perkembangan yang sangat signifikan dari mesin jet pada pesawat. Di tahun 1947, dengan pesawat Bell X-1 menjadi pesawat pertama yang pergi supersonik, yang berarti lebih cepat dari kecepatan suara. Biasanya tuh ngasilin sonic boom. Tapi mesin jet ini sebenarnya lebih berimpact ke dunia lewat penerbangan komersial daripada militer. Karena pesawat jet komersial ini benar-benar merevolusi dunia travel. Bukan hanya orang kaya aja yang bisa naik pesawat sekarang. Karena dengan desain pesawat yang lebih efisien dan pesawat makin gede, bisa muat lebih banyak orang nih, harga tiket pesawat pun makin terjangkau. Dan bagaikan semua sudut di dunia itu tergapai. Yang tadinya perlu waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk pergi dari satu negara ke negara yang lain, apalagi lewatin samudra ya. Sekarang dalam jangkauan jam aja kita udah bisa pergi ke Jepang, Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan dunia serasa lebih dekat dengan hadirnya pesawat di dunia. Dan secara statistik, pesawat itu kendaraan paling aman loh. Apalagi dengan banyaknya riset yang dilakukan terhadap pesawat dari tahun ke tahun. Dan gak lupa juga di-mention ilmuwan kita yang juga punya peran penting dalam dunia penerbangan, yaitu Eyang B.J. Habibie. Beliau menemukan teori yang menjadi solusi terhadap permasalahan retak pada sayap pesawat. Dan hari ini kita bisa menikmati pesawat dengan mudah. Kita melihat dari ribuan tahun yang lalu, manusia bermimpi untuk bisa terbang di atas awan. Dan hari ini kita bisa melakukan itu. Lumayan gila sebenarnya untuk dipikirin bahwa selama 10.000 tahun, kita itu spesies daratan. Dan tiba-tiba dalam kurun waktu 150 tahun, kita menjadi spesies udara juga, yang bisa terbang di atas awan. Belum lagi kalau misalnya gue mention astronot yang pergi ke luar angkasa. Lebih mind blowing lagi. Dan kalau ada satu hal yang bisa dipelajari di sini, yaitu ketika lo benar-benar meletakkan pikiran lo, effort lu terhadap suatu mimpi, bahkan jika itu terlihat mustahil, lu bisa gapai men. Dahulu kala terbang itu cuma angan-angan, sekarang kita berkeliling bumi di atas awan. Ini yang ngebuat cerita ini sangat-sangat menarik. Kombinasi dari rasa penasaran, harapan, dan juga ketakutan membawa manusia pergi sangat jauh, melampaui banyak batasan yang ada. Mimpi yang tidak mungkin saat ini bisa menjadi mungkin di masa depan. Dan umat manusia nggak akan berhenti untuk mencari hal-hal yang terlihat mustahil untuk ditakluki. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau gue ada salah-salah, bisa koleksi gue di kolom komentar. Terima kasih. Cheers. See ya.